Nah, guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Siapapun yang menonton, yang merasa ada di Indonesia, yang merasa ada di AKN, yang merasa di halu-halu di mana, ya, selamat ngapain aja. Keep spirit, morning spirit, and you will be baik, guys. Oke, oke, thank you, guys. Terima kasih sudah kembali lagi masih bersama dengan saya. Dan jangan kemana-mana, tetap di sini. Saya akan menunjukkan suatu tempat untuk kalian semua. Di mana tempat ini yang dulunya masih polos, masih lugu, ya, masih polos, masih lugu, masih aman, masih spesial gitu. Tetapi karena ada pembangunan baru, perubahan baru, dan akhirnya sudah ada permak-permak yang sebagai macam, sebagai mana gitu kan, banyak perubahan. Dulu sebelumnya aku pernah bikin video di tempat ini, tapi tempatnya nggak seperti ini, ya, dimana ada IKN. Itu sebetulnya IKN bukan suatu hal baru di tahun ini, tapi sebelumnya memang sudah ada, dan akhirnya memang hasilnya seperti ini. Kenapa tempat ini sampai hari ini belum selesai? Ya, namanya butuh proses perjuangan yang lama, ya, perbaikan yang lebih bagus lagi, ya. Oh ya, ngerti ya. Lokasinya ada di mana? Ini masih asri, masih adem, masih polos, masih lugu, ya. Jadi sebelumnya itu memang masih polos, masih lugu, tapi karena banyak orang yang mengganggu, jadinya sudah tidak bagus lagi. Artinya apa? Sudah tidak natural lagi gitu. Nah, tapi bagaimana supaya menjadi tetap aman dan natural, itu semuanya dipertahankan di sini, ya. Nah, mulai dari sini proyeknya. Ini gambar saya mengganggu nggak? Mengganggu nggak gambar saya ini? Nah, dari situ, nah, dulu tempat ini belum ada seperti ini. Bangunan-bangunan itu kayak belum ada, ya. Jadi ini memang konsepnya itu seperti ala-ala Jawa. Bangunan seperti itu kan ala-ala Jawa. Tuh, kelihatan ya. Ala-ala Jawa, joglo. Bukan joglo namanya. Bukan joglo, tapi gazebo. Gazebo itu tempat untuk berteduh di situ, ya, untuk merokok-rokok, untuk makan atau untuk apa itu bisa. Nah, kemudian kenapa konsepnya ini ala-ala Cina? Karena di sini memang dulu itu banyak orang-orang Cina yang ada di sini. Hanya saja karena wilayahnya ini wilayah milik pribumi. Jadi ada orang pribumi yang punya tempat, kemudian orang Cina itu datang ke sini gitu. Nah, kan, oke, lihat dari sini kelihatan ya. Gazebo-nya kelihatan, tempatnya kayak gini. Nah, mengerti ya? Jadi di situ, mengerti ya? Nah, maju ke sana, ini muter ke sana. Bentuknya itu bulat, ala-ala yang ada di Cina itu. Ya memang zaman dulu ada sendang, ya, sendang. Ini namanya coba sendang IKN. No, gini, sendang yang bagus ini bersejarah banget, ya. Sendang yang bagus ini bersejarah banget. Mau naik ke sini mau. Nah, oke, gini. Nah, sayangnya itu di situ ada jemuran karpet. Harusnya nggak boleh, ya. Harusnya nggak boleh menjemur karpet apa-apa di situ. Tapi karena ini tempatnya adalah di pedalaman, ya kan? Tempatnya adalah di pedalaman, di desa. Itu jadi orang-orang masih kalau misalnya jemur di tempat yang luas atau yang bisa kena sinar matahari gitu. Jadi jemurnya kayak gitu tuh, seperti itu. Mengerti ya? Oke, IKN itu seperti apa? Ini banyak jalan yang rusak, ya. Oke, ini bukan jalan yang rusak, tapi memang jalan ini diperbaiki, ya, benar. Tuh, bukan pralon, pipa. Seperti itu ya. Jadi proyek lagi, sampai kapan proyek itu mau selesai? IKN-nya masih jauh, ya. Jadi jangan soal ngomongin IKN mulu. Perbaiki dulu apa yang ada di sini. Kalau perbaiki itu nggak harus proyek besar, enggak, tapi diperbaiki supaya lebih asri lagi. Seperti apa? Begitu ya. Kalian bisa lihat ya tempatnya. Nah, itu pohon bambu di sana. Ada sedikit cerita. Aku nggak mau membuat sesuatu yang buruk, enggak, tapi itu pernah terjadi suatu kenyataan, ya, pernah terjadi suatu kenyataan, ya, di situ. Tuh, lihat tuh di situ, ya. Tuh, ketika waktu itu zaman dulu anak sekolah itu istilahnya apa? Istilahnya
istilahnya camping ya, anak sekolah itu istilahnya kan camping ya, atau pramuka lah gitu-gitu. Nah, ini bangunan itu kan itu apa yang di tengah ya, yang di tengah menuju ke sana, mana ini yang tengah menuju ke sana itu kan belum ada. Nah, dulu itu memang bentuknya itu bulat, dari sini ke sana itu bulat sampai ujung situ. Nah, kolamnya itu bulat ya, jadi itu nggak ada. Oke, ceritanya gini. Dulu dari sana seberang apa ini namanya, kalau kolam tengah itu sendangnya, seberang sendang. Posisi teman-teman itu di sana, di ujung sana itu, yang pokoknya di sana itu di pohon bambu yang sana itu. Nah, ketika suatu hari itu kami saya bersama teman-teman tuh datang ke sini. Di sana itu ada sekelompok anak-anak ya lagi ngobrol gitu. Dengar suara itu dari sini. Suara itu dari sini. Nah, harusnya kelihatan dari sana. Dari sana itu kan harusnya kelihatan, ya kan? Kelihatan dari sana itu. Oh, kelihatan kalau ada orang ngobrol, tapi nggak kelihatan sama sekali. Akhirnya apa? Anak-anak itu jalan ke sini mencari suara. Suara itu di sini, ya. Suara di sini itu ada anak kecil, suara anak kecil cewek itu manggilnya bapak. Bapak itu bapak siapa? Nggak ngerti. Tempatnya di situ. Ada yang manggil. Nah, kemudian, kemudian kan di situ dulu di sana, ya di sana itu dijadikan tempat. Ya, di sana itu dijadikan tempat dulu sebelum dibangun. Ini loh, dengerin. Ini besi-besi itu dulu belum ada, ya, masih polos. Oke, di sana itu dulu dijadikan tempat untuk membangun tenda. Jadi kami dan teman-teman di sana di tenda itu. Nah, ketika ya ini sudah larut malam sampai pagi subuh itu, nah kami kan harusnya mandi, ya kan. Nah, nggak tahu kenapa subuh belum siang, matahari belum naik gitu kan. Nah, dari sana kan, dari arah sana itu kan matahari harusnya kelihatan, tapi belum. Jadi artinya masih terlalu pagi, masih fajar gitu. Nah, pohon ini, ya kan, pohon ini, bentar saya turun dulu. Oke, pohon ini, nah pohon ini dulu itu sering dinaikin anak-anak, ya. Pohon ini dulu anak-anak itu suka main ke sini. Ini masih asri, pohonnya masih klasik, masih pohon lama, pohon pohon yang lama, pohon yang masih bagus. Oke, nah dulu anak-anak itu manjat ke sini. Nggak tahu kenapa waktu itu saya dan teman-teman ada yang bisa naik, tapi ada ketika merasa kesulitan dan susah banget naik ke sini, Nah, di tengah itu ya, ngerti ya, di tengah pohon ini dulu itu anak-anak itu jatuh, tiga orang jatuh di situ. Kemudian harusnya ini kalau orang bisa berenang itu kan bisa ngambang ya, itu, tapi nggak bisa ngambang, jatuh gitu, tenggelam ya. Tiga orang itu, aduh, kalau anak bisa renang itu kan bisa renang itu, ngambang itu, tapi kok tenggelam, kenapa gitu kan, susah. Akhirnya di sini ada tali waktu itu, tambang di situ. Akhirnya anak itu seret ke sini, nggak tahu kenapa, masih pagi ya, padahal nggak ada apa-apa, tahu-tahu jatuh. Dari sini ya, manjat ke sana itu aman, harusnya aman, tapi tiba-tiba tiga anak itu di situ jatuh. Nah, kalau saya sendiri, maaf guys, karena kameranya terputus, tahu-tahu terhenti, nggak ngerti ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Lanjut. Oke, jadi gini, kalau menurut aku sendiri, ya menurut saya sendiri nggak masalah gitu loh, nggak apa-apa ya. Kalau menurut mereka kan angker atau apa itu, nggak ada istilahnya angker itu apa, nggak apa-apa ya. Pernah ada yang ngomong, ini pohon ini susah dirobohkan, nggak usah dipikirin, ditebang itu bisa ya. Tapi permasalahannya untuk penebangan itu jangan dijadikan, kalau misalnya pohon ini nggak boleh ditebang, nggak boleh dipotong karena alasan suatu hal yang mistik, nggak boleh begitu ya. Jadi alasan yang harusnya disampaikan itu bahwa kalau mau potong pohon, mau tebang pohon apalah gitu, merusak estetika alam apa enggak, merusak kecantikan atau apa itu, apa enggak, merusak pemandangan apa enggak gitu loh. Itu yang normal seperti itu. Jadi jangan berpikiran
jangan beranggapan atau mengatakan atau menyampaikan kepada publik bahwa pohon ini susah ditebang karena suatu hal, misalnya ada hal mistik atau apa gitu, nggak boleh ya. Nah, misalnya kalau dulu waktu itu sering mendengar anak-anak itu ada suara tangisan di sana di pohon bambu itu ya, di pohon bambu itu sana, harusnya nggak boleh diungkit. Itu sekadar cerita, memang dongengan anak-anak itu nggak seperti itu, nggak apa-apa ya. Oke guys, oke lanjut. Jadi oke, gitu aja. Jadi nggak usah ngomongin yang segala macam. Yang harusnya itu memang wajar-wajar aja, jangan disampaikan karena memang di atas pohon, di bawah pohon ini pohonnya keramat, nggak usah begitu. Ya, memang kalau di sini itu dijadikan tempat untuk menyuci keris. Kalau orang punya keris ya, orang punya keris, orang punya golok, orang punya apa? Biasanya orang yang paham, yang kejawen banget, yang makan bunga kantil, kembang kantil itu, bunga mawar, kayak Susana, yang Susana udah nggak ada itu. Dulu pernah sini dijadikan tempat untuk cuci keris, cuci apalah gitu-gitu, nabur kembang itu kan. Untuk apa? Katanya untuk memberikan suatu hal yang bisa memperbaiki. Memperbaiki apaan? Nggak usah percaya kayak gitu ya. Oke ya, jadi kita percayanya bahwa kalau kita berfokus pada IKN boleh ya, kita ngomongin IKN bisa, misalnya seperti itu ya. IKN itu kan wajar-wajar aja, nggak masalah, tapi permasalahannya punya duit berapa gitu loh ya. Mengerti ya? Oke, sekarang ke sana ya, sedikit aja ceritanya, nggak terlalu banyak. Bagaimana? Nah, kira-kira di sini udah kelihatan ya, seperti itu. Dulu tempat ini belum ada bangunan yang ada, di tengah ini. Tapi nggak tahu atas idenya siapa. Jadi tempat ini di model ala-ala Cina. Jadi mengutuhkan ala-ala Cinanya gitu ya, ala-ala Cina. Tapi ini dijadikan warna hijau ya, Jadi menurut arsitekturnya membuat warna hijau itu seperti seperti suasana alam. Ketika alam itu ada pagar yang terbuat dari bambu, makanya dibuat dengan warna hijau. Dan ini dijadikan permanen, maka digantikan dengan besi gitu. Mengerti ya? Cuma ada itu gajipu itu kan, gubuk kayak gini, gajipu namanya. Oke, mengerti ya? Seperti itu.